Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina.
Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis atau Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi keyakinan, memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikToknya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat.
Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP sebelah sini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang telah mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami inikan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim
bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu. Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon.
Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP sebelah sini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang menelaah mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu sudah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi keyakinan, memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri.
Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Deddy Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan dalam artian bahwa
Yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi, melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikToknya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan
obat, dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan Sumpah Pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi Sumpah Pocong memang kerap dilakukan di Padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari Sumpah Pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa Sumpah Pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait Sumpah Pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mentelaah mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami inikan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang jadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya.
itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi. Tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikToknya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main.
Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Ya mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang telah mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutet Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan.
Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP sebelah sini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error personal ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini,
diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang ingin jadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan.
Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutet Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina.
dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang telah mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami inikan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu sudah sepakat karena sebelum saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat.
Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di Jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP sebelah sini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim
bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu. Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutet Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon.
Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri.
Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Deddy Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya.
Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona, ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang ingin jadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikToknya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat.
Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP sebelah sini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mentelaah mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami inikan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu sudah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim
bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu. Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi. Tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon.
Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP sebelah sini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis atau Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu sudah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutet Bongso di Bareskrim Polri.
Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya.
Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona, ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang ingin menjadi keyakinan, memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat.
Sakatatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Sakatatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Sakatatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim
bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu. Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikToknya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon.
Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang telah mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami inikan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu sudah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri.
Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di Jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa
Yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi, melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Ya mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis atau Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu sudah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan
obat dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan Sumpah Pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi Sumpah Pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari Sumpah Pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa Sumpah Pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait Sumpah Pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error personal ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya.
itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi. Tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main.
Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi keyakinan, memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutet Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan.
Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Ya mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini,
diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang telah mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di Jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP sebelah sini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Ya mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan.
Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina.
Pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi keyakinan, memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat.
Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim
bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu. Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikToknya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon.
Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang telah mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami inikan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang ingin menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutet Bongso di Bareskrim Polri.
Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya.
Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona, ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang ingin menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutet Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikToknya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat.
Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP sebelah sini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Ya mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mentelaah mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami inikan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu sudah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim
bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu. Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon.
Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP sebelah sini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutet Bongso di Bareskrim Polri.
Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya.
Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona, ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang ingin menjadi keyakinan, memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat.
Sakatatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Sakatatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Sakatatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim
bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu. Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikToknya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon.
Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang menelaah mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami inikan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu sudah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri.
Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di Jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa
Yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi, melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu sudah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan
kendaraan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan Sumpah Pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi Sumpah Pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari Sumpah Pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa Sumpah Pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait Sumpah Pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error personal ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya.
itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi. Tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main.
Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi keyakinan, memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan.
Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Ya mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini,
diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikToknya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil. Ya mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mentelaah mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan.
Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutet Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina.
Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi tetap kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutet Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat.
Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang mengenai foto ya, foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami ini kan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara Kamis 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu udah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim
bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu. Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya, 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke dalam. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikToknya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon.
Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ke-7 terpidana itu bukanlah Rivaldi melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di lingkungan luarnya itu bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya menjadi alias Andika, hanya menjadi alias Ucil yang mungkin sekarang sudah beredar di luar itu adalah Ucil ya. Sebenarnya pada dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini diubah namanya menjadi Andika. Apa bukti novum berapa jumlahnya, Bu? Kalau novum berapa jumlahnya? Perkiraan untuk alat bukti itu ada 6 ya, 6. Kami juga sedang telah mengenai foto ya. Foto membuktikan bahwa tanggal 27 tersebut dia sedang berada di rumah teman-temannya. Itu sedang kami inikan. Mudah-mudahan sebelum di minggu depan kami daftar itu semua sudah komplit. Oke, tepatnya di tanggal berapa, Bu? Kalau tepatnya kami pokoknya di minggu depan, kalau tidak ada halangan mungkin di antara kami 1 Jumat. Itu sudah langsung masukin, Bu, berkasnya? Ya, langsung masukkan semuanya. Itu sudah tim itu sudah sepakat karena sebelum Saka putus kita sudah masuk. Jadi apa yang ingin Ibu yakinkan ke majelis hakim bahwa memang Rivaldi bukanlah kawanan atau kelompok yang dituduhkan sama polisi dan diputus di sidang waktu itu, Bu? Apa yang menjadi memberikan keyakinan sebenarnya dari tahun 8 tahun yang lalu ya 2017 pada saat persidangan itu juga kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis bahwa ini adalah Rivaldi, bukanlah Andika yang sudah dibikin BAP yang setumpuk besar ini ya. Itu mungkin bukan kami ulang ya, tapi kami memberikan keyakinan lagi bahwa inilah Rivaldi, bahwa inilah orang yang memang dia itu sudah ditangkap sebelumnya untuk kasus yang lain, bukannya disangkutkan untuk kasus Vina yang sekarang beredar bahwa oh iya Sajam itu digunakan untuk kasus Vina. Tidak sama sekali ya, Sajam itu terpisah dari kasus ini. Hanya saja mungkin, ini pendapat kami ya, bahwa pada saat penangkapan 7 orang tersebut tidak adanya ditemukan Sajam, makanya dialihkanlah ke Rivaldi, tetapi di situ pun namanya bukan Rivaldi tapi Andika. Kita balik lagi kepada histori awal kenapa Rivaldi disangkutkan ke status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri.
Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikToknya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di Jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Dasarnya pada awal kenapa dia kesangkut ke dalam kasus ini, diubah namanya menjadi Andika. Jadi dengan kami rapat kemarin sudah mengumpulkan beberapa saksi fakta pada saat persidangan maupun di tanggal 27 bahwa Rivaldi itu tidaklah berteman dengan 7 terpidana lainnya dan dia berkumpul di tempat yang berbeda dan dia juga bukanlah anak SMP 11 ini ya tempat tinggalnya. Terus untuk alat bukti lainnya ya kami tetap ya pada pedoman bahwa ini error in persona ya kan, dalam artian bahwa
Yang dilaporkan dari awal dan yang dari awal juga diceritakan oleh ketujuh terpidana itu bukanlah Rivaldi, melainkan Andika. Makanya kami mempersiapkan bukti-bukti surat bahwa Rivaldi tidak pernah merubah namanya menjadi Andika. Ataupun teman-teman pada saat teman-teman serumahnya di lingkungan orang tuanya maupun di